nggak malu jadi petani atau gimana gitu? Kenapa milih jadi petani? Ngapain malu jadi petani? Ah, Karena petani itu sebagai pemasukan utama juga. Jangan gengsi lah jadi petani. Sampai saya nantang dengan keluarganya saya. Iya, gimana? kita ini keluarga di dalam kartu keluarga saja. Oh, Iya. Kalau tapi nggak keluar rumah kan? enggak sih, itu bahaya, bahaya. Keluarga hanya dalam kartu keluarga saja, tapi itu sebuah kata-kata yang kayak Saya diam-diam ngajak teman-teman ini untuk garap aling ke Horti. jadi lahan orang tua kakak tuh diem-diem Dion, dialih ke Horti. Nakal yang benar. Itu nakal yang benar. Itu mas pembelajaran baik gak ya? Pembelajaran baik. Jual tanah orang tua kan nggak boleh. Nggak boleh, itu bahaya itu. Iya, baik. Sini mampir. Tahun baru, alhamdulillah. Ya ampun ibu, udah lama gak ketemu. Dari pulang kampung tahun baru, ibu dari mana aja? Gak ketemu. Iya kayak 1 tahun gak ketemu gak sih? Iya. Ibu dari mana aja tahun ini? tahun baru kemarin. Iya tahun liburan tahun Liburan baru. sama keluarga sih. Di alun-alun kemarin ada teman hati. Oh, alun-alun Di Kebun mana? Raya juga lama. Alun-alun Bogor. Iya, alun-alun Oh Bogor. iya, aku juga sama keluargaku pulang kampung. Di mana? Ciomas. Dekat sini lah ya. Dekat sini. Tapi kita ya. nggak ketemu sama sekali ya. Enggak, Kamu nggak karena mau ketemu saya ya? saya kan cuti bu, masa kalau ketemu ibu nanti saya pikiran saya kerja lagi, saya nggak mau. Tahun baru warung kita gini-gini aja bu, Iya, tahun baru enaknya kita ngapain ya? kayak Oh, perlu iya, nggak gimana? sih bu upgrade warung gitu, kayak nambahin AC gitu kan. Ada kakak manis ini. Ya silahkan mampir sini ya. Iya mampir sini. Ini pelanggan pertama tahun ini. Iya. Tahun 2025. Kakak siapa? Dari mana? Saya lihat dari Manggarai. Oh, Manggarai, Jakarta. Oh, bukan stasiun Manggarai? Tampangnya. Iya, enggak sih. Flores. Oh, Manggarai Flores. Kita sampai bahas tampang enggak tahu. Kirain Manggarai sini. Manggarai mana? Manggarai Flores. Oh, Flores. Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur. Oke. Kita dapat tamu yang sangat jauh lagi. Sekali. Kesini naik apa? Pesawat naik dekat pesawat. kok. Naik pesawat? Iya. Pesawat kargo. Terus kok bisa sampai di terminal? Tahu lagi. Kayaknya nyasar ya. Nyasar, Min. Emang kesini mau ngapain? Ke Jakarta mau ngapain? Ada kegiatan apa lagi? Kegiatan di mana? Kayaknya aku tahu deh itu kegiatannya namanya apa. Iya. Tahu kan? Aku tuh pernah denger lagi rame di Jakarta namanya Indonesia Climate Week. Begitu ada banner-bannernya kemarin juga banyak di Iya. sosial media gitu. Di tim kan Taman Ismail Marzuki Jakarta. Ya terus kakak di sana ngapain? Saya di sini sebagai narasumber, ya, narasumber. Karena di Manggarai itu kan kami ada aksi penanaman iklim di tingkat lokal, di tingkat desa gitu. Oh, ini bukan orang sembarangan yang datang ke sini. Narasumber. Pasti orang keren banget. Iya lah. Terus Terus ke Jakarta. Apa tadi soal pendanaan iklim? pendanaan Iya. iklim Itu jadi apa? bayar iklim apa gimana? Iya, apa dibayar sama iklim? Tadi dulu ada komunitas. Iya, ada Nah, komunitasnya. komunitas apa? Nama komunitasnya itu Gerak Tedeng yang berfokus di pertanian organik. Bentar, komunitas Gerak Tedeng. Gerak Gerak Tedeng. Artinya apa gerak tedeng? Kalau gerak dalam bahasa Indonesianya itu menyala. Kalau tedeng itu selamanya. Oh, menyala selamanya. Menyala bangku. Iya, ya. Menyala bangku ya. Terus komunitas itu udah lama. Kalau komunitas bentuknya itu di akhir 2023. Ya. Oh, itu sama teman-teman Manggarai aja.
itu sama teman-teman lokal. Kalau secara keseluruhan teman-teman Manggarai ada lagi komunitas namanya itu Momangino. Momangino. Apalagi tuh artinya? Kalau Momangino itu sayangi bumi gitu. Saya Kenapa ya artinya tuh sangat-sangat puitis, Iya, indah gitu ya. berhubungan dengan lingkungan terus gitu kan. Gitu. Oh berarti yang Gerang Tedeng, betul? Iya. Gerang Tedeng berarti desa aja. Iya itu komunitas untuk desanya. Desa dulu komunitasnya sama anak-anak muda juga Iya. kalian. Semua di dalamnya itu kaum milenial lah gitu. Oh, milenial. Berarti bukan Gen Z ya? Z juga ya? Iya. Kayak Kalian itu. Jadi kita tuh ada gerakan gini kayak begini gitu. Gini ya Gen Z. saya baru tahu itu. Iya. Cuma ada di warung terminal memang. Ini datang-datang jauh-jauh kita menu kita apa? Oh, menu kita ada nanti yang saya sajikan. Iya, kamu ambil dulu teh. Iya, aku ambil dulu ya. Kalian ngobrol dulu aja ya. Ntar aku aja. ambil. Nah, berarti di Gerak Tedeng itu tadi kegiatannya ada apa aja sama teman-teman muda? Kalau kegiatan di komunitas Gerak Tedeng ini fokus di pertanian organik. Kalau sub kegiatannya itu pertanian hortikultura. Ya, fokusnya di hortikultura. Lahan yang dikelola oleh teman-teman itu seluas 1 hektar. Wow, lahan kelompok ya. Kelompok. Itu sebagai template contoh yang gimana nantinya itu akan dikembangkan di dempot-dempot yang lain. Ya. Ya. Oke. Seru. Wah, iya Ini seadanya karena kita tahun baru ya. Iya. Jadi menu kita ada di warung apa adanya aja. Itu ada Silakan. batagor. Saya nggak tahu di Manggarai Nusa Tenggara Timur ada batagor atau enggak. Ini juga esteller khas Ciomas ya. Iya. Kalau di Manggarai bukan batagor, batu bata. Batanya goreng. Ini boleh sambil dimakan dulu aja, santai dulu aja. Dulu aja nih enak banget rekomen. Tapi belum pernah nyobain batagor sama somai sama sekali. Pernah sih, Oh, karena pernah. karena saya juga dulu pernah rantau di Bali. Nanti di Bali. Di Bali. Kamu mau rantau di Bali? Kita buka warung di sana. kalau Iya, kamu aku mau. kepikiran kayaknya kita kalau buka warung di Bali laku sih. Iya. Sampingnya ada kebun hortikultura yang dikelola kalian kali ya. Oh, taruh. Oke. Pertanian organiknya nanam yang hortikultura itu. Ya, Apa aja itu tanamannya? kalau di dalam itu ada semangka, melon, tomat, cabai, timun, parea, buncis. Pokoknya di dalamnya itu ada 13 jenis tanaman hortikultura. Parea. Bukan pareanya. Tanaman hortikulturanya ada 13 jenis. Oh iya, iya. Salah satunya Salah satunya parea. parea satunya tadi. parea. Parea tuh pare sama. Iya kayaknya. Sama. Oh, biasanya ada di sini, ada di somai. Pare itu yang pahit-pahit itu enggak sih, Kak? Iya, iya. Iya, Berarti sama-sama. Iya. Terus yang tadi itu kan pertanian organik tuh. Itu dikelola sendiri berarti muter aja gitu uang dari penjualan atau ada dikasih pendanaan lain sama orang atau Iya, dari siapa? itu pendananya itu dari desa. Awal mula kenapa kami dapat pendanaan dari desa itu karena kami ini sebelum kami advokasi di pihak desa, kami melakukan demplot secara skala kecil gitu. Hanya untuk teman-teman komunitas sebagai untuk mendorong mereka lah begitu biar mereka ada semangat. Oh, padahal manfaat dari pertanian organik di bidang hortikultura ini sangat bermanfaat begitu sebagai lahan uji coba awalnya. Jadi awalnya itu ada demplot dulu, Iya. uji coba, terus teman-teman ini lakukan advokasi ke pemerintah. Iya, Terus setelah itu dapatlah pendanaan itu. dapatlah pendanaan. Sekarang lahannya lebih besar. Sekarang sudah masuk 1 hektar. Itu Gede banget. Nah, yang ini apa namanya? Yang melakukan advokasi itu cuman komunitas kalian aja. Gerak Tedeng aja itu. Iya, langsung ke cuman desa gitu. bukan prosesnya itu bukan langsung ke desa. Kami kan sering ikut kegiatan-kegiatan melibatkan kami yang dari kegiatan desa. Nah, dari situ kami punya celah ini. Kan di desa ini kan ada dana ketahanan pangan sebesar 20% dari dana desa. Terus di desa juga ada
SDGs di poin 13 itu untuk penanganan perubahan iklim. Di situ kami telah masuknya sehingga desa tidak punya keraguan karena sebelumnya kan kami sudah ada aksinya gitu. Ya. Itu mau ngasih air. Iya. Permisi saja. Aku pedes bisa. Enggak. Maaf ya Kang Adi, si air putih di sini ada air putih di sini. Jadi masuknya itu lewat Dinas Ketahanan Pangan. Bukan Dinas Ketahanan Pangan. Dana desa. dana desa ketahanan pangan. Tentang Oh, dana ketahanan desa pangan. 20% ketahanan pangan 20%. Betul. Terus juga masuk lewat SDGs nomor 13. 13. A few moments later. Nah, yang di apa namanya yang di Gerak Tedeng itu kan anak-anak muda, laki-laki perempuan atau gimana? Sekarang berapa anggotanya udahan? Ada 15 anggota. Nah, 9 orangnya laki-laki, 6 orangnya perempuan. Rutan-rutan itu di Manggarai. Rutin di Manggarai. Oh, itu Oh, yang katanya. dingin itu Iya. yang terkenal itu ya, yang ada rumah-rumah itu kan. Iyalah. Yang Yang ada di mana aja kan pemukiman. maksudnya yang terkenal itu yang Wireboy itu loh, yang ada gitu. Kalau Bangunan. Rebo itu Manggarai Timur kah? masih Manggarai, Oh, masih Manggarai. dekat setnya kampung. Dekat saya punya kampung. Oh iya, tapi itu masih di situ kan. Masih. Pernah ke sana? Harus lah. Aku pengen ke sana, semoga ya tahun depan kita ketemu ya Kak. Rencananya sih gitu. Liburan akhir tahun ini. Iya, rencananya tahun depan ke sana, cuman doain aja alam mendukung, erupsinya segera Isi dompet juga mendukung. isi dompet juga Ya, mendukung. pasti. Kebutuhan utama itu. Iya, kalau kita naik bis kan agak emang bisa naik bis? Oh, enggak sih. Bisa nggak? Bisa. Enggak lah. Tapi naik bis dari sini ke Surabaya gitu kali. Terus dari Surabaya naik kapal gitu. Iya. Ya, bisa. Mungkin ya, cuman berapa minggu gitu ya. Anyway, kakak di komunitas Tirang Tedeng kan aktivitasnya pertanian organik ya, Iya. sama teman-teman muda gitu. Nggak malu jadi petani atau gimana gitu? Kenapa milih jadi petani? Iya. Ya, ngapain malu jadi petani? Ah, Karena petani itu sebagai pemasukan utama juga. Jangan gengsi lah jadi petani. oke. Tapi teman-teman muda itu ada jadi petani aja atau ada yang kayak yang jadi guru atau apa gitu? Ada 3 orang termasuk saya. Saya bukan hanya sebagai petani, tapi ada juga pekerjaan lain. Ya oke. Tapi tetap ya di pertanian tetap dikelola sama teman-teman. Tapi fokusnya 60% lah fokus di Pertanian. di pertanian. Oh, good. Kamu bertani sebagai Gen Z. Aku nggak tahu dah, aku kayaknya nggak bisa sekeren kalian gitu. Tangan panas ya? Iya, nggak tumbuh. Enggak tuh. Tanaman aku tuh nggak tumbuh, jadi aku takutnya bukan tumbuh padi, malah jadi tumbuh singkong gitu kan, takut juga gitu. Terus menurut kalian itu kalau misalkan petani itu kan kalian kan termasuk orang muda ya, Ya. penting gak sih petani itu sekarang harusnya orang muda gitu? Karena kan kebanyakan kalau di daerahku ya petani itu udah di atas 60, udah sepuh, udah tua, terus kalau ke ladang gitu udah capek gitu. Sangat penting, petani itu perlu juga regenerasi lah begitu. Kalau kita tidak menjadi petani, siapa lagi untuk pasukan pangan untuk dalam keluarga? Masa setiap hari kita beli? Karena enggak sih. Mbak ya beli tiap hari. Saya pasukan pangan. Beli cukup. Ikutan kalian pasukan pangan ya? Namanya Pasukan pangan. ya. Oh, aku pasukan beli. Dah. Kenapa ya auranya kita tuh belum nyambung gitu ya, punya masih ngelek lagi. Udah lama. Nah, kemarin tuh pas advokasi aksi itu gimana? Demo kah depan kantor desa atau gimana itu caranya tuh? Ya advokasi Enggak. ngapain sih? Iya, Aku tuh bingung. ada tahapannya. Namanya itu P3IK, Perencanaan Partisipatif Pembangunan Ekonomi Kampung. Nah, terus di situ kita menggali potensi yang ada di desa, masalah yang ada di desa. Karena di setiap desa ini komunitas unggulan itu padi sawah. Sejak 2016 itu seringkali gagal panen. Bahkan untuk modal lanjutan penanaman berikutnya itu ngutang lagi gitu. Jadi banyak untung kalau rugi ya. Iya, rugi. Dari situ kita terketuk lah bagaimana caranya kita biar
gagal panen ini tidak terulang lagi begitu. Karena sejak nenek moyang lah mereka selalu fokus di padi sawah. Nah, kita dorong ini pelan-pelan dorong ke horti, karena horti di Ruteng saja pasokan pasar impres Ruteng itu sayur-sayuran itu datang dari di luar daerah, dari Lai, Jawa. Sedangkan kita masa di rumah kita datangkan dari luar. Betul, Kalau bisa ditanam sendiri ya. Ya. Makan di sekitar aja dulu ya, di produksinya gitu. Ya, dari hotel. Keren banget yang dilakukan sama teman-teman ya, dari proses melakukan adaptasi iklim, terus ada kesadaran bahwa harus berubah gitu, yang tadinya ngambil sayuran dari luar daerah tapi sekarang udah mulai mandiri, ada sayuran sendiri. Itu ada kendala nggak sih Kak selama proses itu, dari awalnya yang demplot, advokasi, terus sekarang lahannya 1 hektar gitu, ada kendala-kendala yang terjadi sama teman-teman? Kendalanya sangat banyak. Yang sering saya alami itu tidak ada dukungan dari keluarga. Itu kendalanya. dari keluarga ya? Tidak ada dukungan. Mereka bilang kau fokuskan kerja yang lain, untuk apa lagi kau begitu. Oh, nggak mendukung jadi petani. Tidak mendukung jadi petani, terus tidak mendukung lagi harus alih fungsi lahan ke horti, karena pasarnya mereka kan sudah pasti. Kalau padi sawah pasarnya sudah jelas. Kalau horti kan bingung mau mana gitu. Terus kita lahan-lahan dorong dengan caranya kita biar bisa berubah cara pola pikirnya. Bahkan sampai saya nantang dengan keluarganya saya, Gimana? kita ini keluarga di dalam kartu keluarga saja. Iya. Kalau Terus tapi nggak keluar rumah kan? enggak sih, itu bahaya. Keluarganya dalam kartu keluarga saja, tapi itu sebuah kata-kata yang kayak gitu, agak relate gitu. Terus ayo, aku minum dulu, aku juga minum dulu. Perlahan lah kita berubah cara, karena sebelumnya saya ini orang yang punya inisiatif tinggi. Sebelumnya saya pernah budidaya magon, gagal. Nah, dari situ keluarga tidak percaya lah. Budidaya ikan lele juga bukan menguntungkan, malah rugi. Nah, dari situ mereka, kamu usaha ini tidak punya inisiatif yang lebih begitu. Nah, dari situ saya terketuk lagi, bagaimanapun caranya horti ini harus berjalan begitu. Yang awal mulanya lahan milik orang tua lah begitu. Mereka tanam padi sawah, saya diam-diam ngajak teman-teman ini untuk garap alih ke horti. Jadi lahan orang tua kakak tuh diam-diam dialih ke horti. Nakal yang benar. Itu nakal yang benar. Itu masuk pembelajaran baik gak ya? Pembelajaran baik. Kalau berhasil nih dibilang baik, kalau gagal mati. Tapi daripada diam-diam menjual tanah orang tua kan nggak boleh. Nggak boleh, itu bahaya itu. Iya, baik. Terus di yang pertanian organik pada akhirnya sama kayak yang kemarin-kemarin nggak rugi atau berhasil untung gitu? Uji coba pertamanya langsung berhasil. Energi yang bagus gitu ya. Makanya saya berani. Pertamanya kan kami 2 orang sih ya. Makanya itu berhasil, kami beranikan untuk ajak teman-teman. Dari situ kami advokasi ke desa begitu. Terus setelah orang tua ngelihat kalian akhirnya mulai berhasil, terus advokasi ke pemerintah, terus sekarang dapat dana, apakah sekarang orang tua sudah mengizinkan atau sangat Malahan orang tua alih ke horti lagi. akhirnya luar biasa. Akhirnya bukan hanya di Biasanya di pagi hari itu seduh kopi sama-sama ke sawah, tetapi sejak ada horti tidak ada dari seduh kopi, kok seduhnya di sawah. tidak ada lagi istilah keluarga hanya kakak ya. Keluarga di ladang, di rumah, dimanapun. Keren. Luar biasa banget perjuangannya kalian ya. Kalau misalnya ngejalanin pertanian organik itu lebih susah nggak dari yang konvensional? Susah gampang sih. Susahnya itu kan bahan-bahannya ada di sekitaran rumah, cuman susahnya cara pengolahannya, prosesnya agak lama, nunggunya, cara kerjanya, itu susahnya di situ. Tetapi
bagaimanapun caranya kita tidak keluar budget begitu. Tidak keluar banyak uang lah. Tidak keluar banyak uang. Nah, kalau yang lahan bersama dengan komunitas gitu, pengerawatnya gantian atau gimana itu sistem? Kami punya schedule tersendiri. Piket lah ya. Iya, sudah pikir lah. Schedule Shift-shiftan, shift-shiftan gitu. Kalau satu orangnya ada halangan, informasinya 1 hari sebelum. Begitu. Oh, yang ngasih tahu dulu sebelumnya gitu, biasa nggak bisa. Piketnya ngapain biasanya, Kak? Kalau kan ada schedule-nya, misalkan per 3 hari itu perawatan bagaimana, cara olah pupuknya bagaimana, penanganan Nyiram. hamanya, Nyiram juga. nyiram, ya. Kalau ngasih pupuk berarti nggak semuanya. Si satu orang itu kan berat ya. Apa Iya. sama-sama kalau ngasih pupuk? Kalau yang kerjaan yang membutuhkan banyak orang pasti semuanya tuh. Sama ya, bisa panen apa segala macam gitu. Dari semua perjuangan kalian ya kan sangat inspiratif banget ya, dari yang tadinya menentang keluarga akhirnya terus juga melakukan advokasi pemerintah, terus sekarang juga komunitasnya mulai besar Aktif gitu. di perkataan organik ya. Iya, orang terus mudanya. pertanian organik juga sudah mulai melakukan adaptasi dengan iklim gitu. Ada nggak sih harapan atau pesan buat orang muda di luar sana, kan kayak sekarang orang muda sangat kayak nggak mau ke Iya. pertanian kayak gitu, mungkin bisa disampaikan sama kalian biar mereka juga punya hatinya tergerak gitu seperti Untuk kalian. bertani organik gitu. Bagi teman-teman milenial, jangan ragu untuk menjadi petani, karena menjadi petani ini sumber penghasilan sama dengan setara dengan PNS lah begitu. Tetapi bagaimanapun caranya kita, karena pertanian sekarang ini banyak sekali teknologi begitu. Seperti yang kami punya itu kan menggunakan metode biochar dan irigasi tetes, sehingga cara kerjanya tidak terlalu merugikan tenaga begitu. Jangan ragu lah, kalau bukan kita siapa lagi yang menjadi pasukan lumbung pangan dalam keluarga. Kalau bukan kita siapa lagi yang Betul. jadi pasukan Pangan. So, di episode tahun Baru ini ini. baru kamunya baru juga kalian langsung dari Manggarai yang datang ke Bogor Betul. dan mau ke acara di Jakarta. Iya, acara Kalian Indonesia ini- Climate Week. Iya, kebetulan Mungkin- kalian ini mungkin lokal champion mana? Lokal champion dari Koalisi Koalisi Pangan Pangan Baik. Gitu. Jadi jangan lupa untuk terus tonton podcast Warung Terminal di episode-episode selanjutnya yang pasti bakal jauh lebih seru, lebih unik, ceritanya lebih mantap-mantap juga dari teman-teman muda atau Iya, betul. narsum-narsum yang Akan lain ada gitu. cerita-cerita, kisah-kisah dari orang-orang yang datang ke terminal ini. Iya betul. Jangan lupa buat orang muda di luar sana jangan malu untuk jadi petani ya kalian Iya. ya. Oke, nanti kita ada jargon di podcast Warung Terminal. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tonton episode kali ini di YouTube Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan juga Spotify Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jangan lupa untuk like, Comment dan subscribe. minum dulu dia. Oke, sekarang kita jargon ya. Nanti aku bilang podcast Warung Terminal, yuk mampir sini ngobrolin pangan gitu. Mampir sini ngobrolin pangan. Iya. Aku juga takut lupa. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Oke, siap? Siap-siap. Ready? Ready. Oke, 1, 2, 3. Podcast Warung Terminal. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Yeay, bye. Dadah Kak.